Halo semuanya, selamat datang kembali di seri pengantar bisnis episode ke-8. Hari ini kita akan menyelam ke dalam salah satu fungsi paling krusial dan dinamis dalam sebuah organisasi, yaitu manajemen pemasaran. Mungkin ketika mendengar kata pemasaran, yang terlintas di benak Anda adalah iklan di TV, diskon besar-besaran, atau mungkin sales yang gigih menawarkan produk. Tapi sebenarnya, pemasaran itu jauh lebih luas dari itu. Pemasaran bukan sekadar jualan, bukan sekadar promosi, dan jelas bukan cuma soal membuat iklan yang heboh. Pemasaran adalah sebuah seni dan ilmu tentang bagaimana sebuah perusahaan memahami, menciptakan, mengomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggannya. Di era digital yang serba cepat ini, dunia pemasaran berubah lebih pesat daripada kurikulum di kampus. Namun, esensinya tetap sama, memahami manusia dan segala kebutuhannya. Pertama-tama, mari kita luruskan satu kesalahpahaman yang paling umum. Banyak sekali orang yang masih mengira bahwa pemasaran itu sama dengan menjual. Padahal keduanya sangat berbeda. Selling atau penjualan itu fokusnya pada produk. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara saya membuat orang mau membeli barang yang sudah saya buat ini? Sebaliknya, marketing atau pemasaran fokusnya pada pelanggan. Pertanyaannya menjadi, apa sih yang sebenarnya dibutuhkan orang? Dan bagaimana kita bisa menciptakan solusi untuk memenuhi kebutuhan itu? Perbedaannya sangat mendasar. Selling itu ibaratnya kita memaksa produk kita ke tangan pelanggan. Kita punya barang, kita harus jual. Sedangkan marketing, kita menciptakan kondisi agar pelanggan datang sendiri kepada kita karena mereka merasa produk kita adalah jawaban atas masalah mereka. Contoh sederhananya begini. Bayangkan sebuah perusahaan minuman punya stok gula yang melimpah di gudang. Lalu mereka memutuskan, oke, kita buat saja minuman super manis untuk menghabiskan stok gula ini. Itu adalah selling mindset. Fokusnya adalah menjual apa yang mereka punya. Sekarang bandingkan dengan perusahaan lain. Perusahaan ini melakukan riset pasar. Mereka menemukan bahwa masyarakat semakin sadar akan kesehatan, ada tren konsumsi rendah kalori, dan orang-orang mencari alternatif minuman yang lebih sehat. Berdasarkan temuan itu, mereka kemudian mengembangkan produk minuman rendah gula atau bahkan tanpa gula. Nah, ini adalah marketing mindset. Pemasaran yang efektif selalu dimulai dari customer insight, dari pemahaman mendalam tentang pelanggan, bukan dari tumpukan barang yang ada di gudang. Setelah kita paham perbedaan dasarnya, mari kita masuk ke kerangka kerja inti dalam pemasaran modern yang dikenal dengan sebutan STP, segmenting, targeting, dan positioning. Ini adalah 3 langkah fundamental yang membantu perusahaan agar tidak salah sasaran. Langkah pertama adalah segmenting. Ini artinya kita memecah pasar yang sangat luas menjadi kelompok-kelompok konsumen yang lebih kecil dan homogen. Kedua, geografi. Misalnya berdasarkan negara, kota, atau bahkan lingkungan perumahan. Dan yang keempat adalah perilaku, seperti seberapa loyal seorang pelanggan, seberapa sering mereka membeli, atau manfaat apa yang mereka cari dari sebuah produk. Setelah pasar kita petakan ke dalam segmen-segmen, langkah selanjutnya adalah targeting. Di sini kita harus memilih segmen mana yang paling potensial dan paling cocok untuk kita layani.
atau Apple. Mereka jelas tidak mengejar segmen pembeli yang super sensitif terhadap harga dan selalu mencari diskon termurah. Targeting adalah tentang fokus, tentang memilih medan pertempuran yang paling mungkin kita menangkan. Langkah terakhir dari STP adalah positioning. Setelah kita tahu siapa target kita perlu membangun sebuah citra atau persepsi yang jelas dan unik di benak mereka. Bagaimana dengan Indomie? Mungkin langsung teringat rasa enak, kebersamaan, dan teman setia di kala lapar? Cepat, mudah, dan serbaguna untuk segala kebutuhan. Positioning yang kuat membuat merek kita menonjol di antara lautan kompetitor. STP secara keseluruhan membantu perusahaan memfokuskan sumber dayanya agar setiap pesan pemasaran yang dikirimkan banner-banner relevan dan tidak gagal sasaran. Disinilah kita menggunakan alat yang disebut marketing mix atau bauran pemasaran. Anda mungkin pernah mendengarnya sebagai 4P. P. Yang pertama adalah product atau produk. Ini adalah inti dari apa yang Anda tawarkan. Ini bukan cuma barang fisik, tapi juga mencakup fitur, kualitas, desain, manfaat, bahkan kemasan. Misalnya, sebuah perusahaan smartphone merancang produk dengan kamera terbaik yang ditujukan khusus untuk Gen Z yang suka membuat konten. Produknya harus menjawab kebutuhan segmen tersebut. Panjang yang kedua adalah price atau harga. Ini adalah tentang strategi penetapan harga. Apakah Anda ingin diposisikan sebagai produk premium dengan harga tinggi atau sebagai produk value for money dengan harga terjangkau? Ada banyak strategi, seperti skimming pricing di mana harga awal tinggi lalu turun, atau penetration pricing di mana harga awal rendah untuk merebut pasar. Harga bukan sekadar angka, tapi juga sinyal kualitas dan posisi merek Anda. Panjang yang ketiga adalah place atau tempat. Ini adalah tentang bagaimana produk Anda bisa sampai ke tangan konsumen. Saluran distribusinya seperti apa? Apakah melalui online store sendiri, dijual di marketplace seperti Tokopedia atau Shopee, melalui jaringan distributor dan agen, atau ditaruh di rak-rak minimarket dan supermarket, tempat yang tepat memastikan produk mudah diakses oleh target pasar Anda.
Coba pikirkan, Indomie itu bukan sekadar mie instan. Bagi banyak orang, Indomie adalah bagian dari budaya, kenangan masa kecil, atau comfort food saat kumpul bareng teman. Nike bukan cuma sepatu. Nike adalah simbol kemenangan, semangat untuk mengatasi batasan, dan moto "Just Do It" yang ikonik. Dan setiap brand yang kuat harus punya value proposition yang jelas, yaitu jawaban singkat atas pertanyaan, kenapa saya harus memilih produk Anda dibandingkan produk kompetitor? Gojek, semua kebutuhan transportasi, pesan antar makanan, dan layanan lainnya ada dalam satu aplikasi. Atau skincare lokal, harga terjangkau, diformulasikan khusus untuk kulit tropis orang Indonesia. Tentu saja, membahas pemasaran di zaman sekarang tidak akan lengkap tanpa membicarakan digital marketing. Pemasaran digital telah menjadi sebuah keharusan, bukan lagi pilihan. Ada beberapa kanal digital utama yang biasa digunakan. Pertama, media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube yang sangat powerful untuk membangun komunitas dan engagement. Ketiga, website dan landing page milik sendiri yang berfungsi sebagai rumah digital brand Anda. Untuk menjalankan itu semua, ada beberapa strategi digital dasar. Content marketing, yaitu menciptakan konten yang edukatif atau menghibur untuk menarik audiens, bukan memaksa mereka membeli. Lalu ada SEO atau Search Engine Optimization, yaitu upaya agar website kita mudah ditemukan di halaman pertama Google saat orang mencari kata kunci yang relevan. Pemasaran adalah sebuah proses strategis yang dimulai dari memahami pelanggan secara mendalam.